Yaku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1059 akhirnya udah rilis kemarin malam di Mapes kan? Well, karena manganya udah rilis, monggo without konten lang gan, it's time to react new chapter, okay? Let's go. Judul chapter kali ini, Insiden Kapten Koby. Kalau udah judulnya ada nama-nama orang, biasanya kita semua udah ngerti kan? Kalau fokus dari chapter terbarunya bakalan berfokus kepada orang itu. Makanya di chapter kali ini guys, juga kita bakalan melihat kembali Koby yang terlibat dalam suatu masalah. Yang mana hal ini secara gak langsung akan menjelaskan momen yang terjadi ketika para angkatan laut mengelilingi dan ingin menangkap sang ratu bajak laut Boa Hancock. Sebenarnya gak cuma itu doang yang menarik dari insiden Koby kali ini guys, karena nyatanya insiden di masa lalu yang juga masih berhubungan dengan Koby, yaitu insiden Rocky Port kembali di-mention di chapter kali ini. Tapi tenang dulu ya, bakal Mr. K bahas nanti waktu udah momennya. Sementara itu guys, di chapter kali ini kita masih dikasih rentetan cover story Girma Double Six Perjalanan Tanpa Emosi. Yang mana kali ini lucunya orang sekelas Katakuri aja bisa saling memukul dengan oven hanya karena gas halusinasi buatan Caesar Clone. Ya, dari momen itu rasanya tingkat keberhasilan Caesar Clone untuk ikut kabur bersama saudara-saudari Sanjia semakin tinggi. Soalnya gak bisa dipungkiri, Caesar Clone ikut memiliki andil untuk bisa membawa kembali Yonji dan Niji yang sebelumnya berhasil ditangkap oleh para anak-anak Big Mom. And now ke menu utamanya, yang mana langsung dibuka sama momen yang cukup mengejutkan karena ternyata ya orang yang membawa pulang Marco ke tanah kelahiran dari sang Oyaji adalah kru Akagami Pirate. Ya, Shanks yang sebelumnya terlihat berada di dekat perairan negeri Wano Kuni nyatanya malah memberikan tumpangan dan mengantarkan Marco, yang mungkin udah Shanks kenali bahkan sejak mereka masih kecil. Soalnya keduanya sempat tergabung dalam kru bajak laut yang udah gak perlu kita jelasin lagi. Cuman yang menarik sebenarnya adalah di momen selanjutnya, dimana kita dikasih sedikit kilas balik yang cukup menjelaskan beberapa hal. Mulai dari alasan kenapa Yamato yang sempat kita kira akan melengkapi dan masuk sebagai kru terakhir di topi jerami, ternyata memutuskan untuk tidak ikut berlayar langsung bersama Luffy dan kawan-kawan. Well, ternyata di balik keputusan dari Yamato ada alasan lain yang membuatnya keberatan untuk meninggalkan negeri Wano Kuni. Ya, momen itu terjadi ya saat setelah selesai bertarung dengan Green Bull, Yamato sendiri ternyata emang udah diajak untuk ikut berlayar bersama Luffy dan yang lainnya. Namun karena dia sadar kalau semenjak kekalahan Kaido di negeri Wano Kuni, kemungkinan orang-orang kuat mulai berdatangan dan menyerang negeri Wano sangatlah tinggi. Makanya daripada dia ikut berlayar bersama Luffy dan mereka semua malah mengkhawatirkan Momo dan yang lainnya, perjalanan seperti itu tentu bukanlah sebuah perjalanan yang menyenangkan dan ingin Yamato alami. Makanya dia lebih memilih untuk menjaga negeri Wano Kuni, meskipun Yamato sendiri ingin sekali ya menjadi salah satu nakama dari Luffy secara langsung. Cuman Luffy sendiri mengerti sama keputusan dari Yamato dan memilih untuk mempercayakan Momo dan yang lainnya kepada Yamato. Jadi simpelnya apa yang Yamato katakan di awal tentang dia ingin memilih jalan seperti Oden terlebih dahulu ya, bisa kita simpulkan hanya sebuah alasan belaka. Karena Zoro sendiri bilang kalau Yamato harus berhati-hati dalam memilih alasan untuk tidak ikut berlayar bersama Luffy kepada Momo. Soalnya ya, Zoro sadar kalau Momo memiliki ego yang sangat tinggi. Dan Yamato gak boleh melukai hal itu. Makanya Yamato menggunakan alasan yang sangat masuk akal, bahkan bagi kita semua ya, untuk percaya kalau Yamato memilih bertahan dan memulai perjalanannya seperti seorang Kozuki Oden. Gila sih Yamato ini. Di sisi lain, sesaat setelah membicarakan masa depan dari Yamato, Marco terlihat mendatangi kru topi jerami untuk berpamitan karena dia udah menemukan kapal yang bisa membawanya pulang. Dan momen itu pun bisa kita anggap sebagai momen nostalgia, soalnya ya momen perang besar di Marineford kembali diungkit. Secara Luffy sendiri sadar kalau dia belum berterima kasih kepada Marco yang udah menyelamatkannya dulu. Apalagi Jinbe yang juga sangat dekat dengan kru Shirohige sekarang berada di kru topi jerami, sehingga momen nostalgia semakin terasa di sana. Hingga puncaknya ya Marco bilang kalau S pasti bangga melihat adiknya bisa sejauh ini. Makanya Marco pun memberi sebuah nasihat kepada Luffy kalau era saat ini ya sekarang berada pada bajak laut muda seperti mereka, sehingga teruslah semangat dan kuatkan tekad. Next momen pun berpindah ke kerajaan wanita tempat Boa Hancock dan yang lainnya tinggal, dimana ya akhirnya kita dikasih lihat bagaimana kabar dari penyerangan di Pulau Amazon Lily, yang ternyata pihak angkatan laut cukup bisa menyusahkan para bajak laut Kuja yang udah mencoba bertahan dan menyerang
balik sebisa mungkin. Ada dua alasan kenapa Pulau Wanita yang kita ketahui memiliki banyak wanita-wanita kuat di dalamnya, namun tetap berhasil diserang bahkan sampai beberapa bagian pulaunya rusak. Semua hal itu dikarenakan pertama ya, sang ratu sekaligus seorang terkuat mereka gak langsung turun tangan untuk melawan para angkatan laut yang datang menyerang. Kedua, karena adanya pacifista yang baru bernama Seraphims yang menjadi ujung tombak dari penyerangan angkatan laut ke Pulau Wanita. Well, ngomongin tentang ciptaan Dr. Vegapunk yang baru ini ya, kayaknya emang sangat menarik, apalagi karena wujudnya yang kecil dan bahkan ada yang mirip sama buah Hancock ketika masih kecil. Belum lagi sayap dan api di punggungnya yang membuat kita teringat sama ras dari King, sehingga kita pun pastinya langsung bisa sadar kalau ciptaan baru dari Dr. Vegapunk ini tentu ngegunain line X Factor milik King yang dia ambil ketika mereka berhasil menangkap King yang merupakan sisa dari ras Lunarian. But yang menarik sebenarnya ada di mengapa para Seraphim ini memiliki wujud yang berbeda-beda. Karena kalau kita perhatikan dari Seraphim yang dilawan oleh Tits, dia memiliki wujud seperti anak laki-laki, sedangkan yang dilawan oleh para bajak laut Kuja, dia berupa seperti anak perempuan. Ya, meski mungkin keduanya sama-sama memiliki kulit sawo matang dan berambut putih, karena hal itu jelas emang hanya dimiliki oleh ras Lunarian bersamaan dengan sayap dan api di belakang punggung mereka. Tapi selain itu ya, ada perbedaan menarik lainnya, yaitu pada senjata yang digunakan oleh tiap Seraphim yang terlihat sejauh ini ya, menyerang menggunakan senjata yang berbeda-beda. Salah satunya menggunakan kekuatan laser beam yang kita udah gak perlu aneh lagi, namun yang lainnya ya menggunakan senjata pedang yang mana dari mukanya ya, dia sangat mirip dengan gambar Mihawk ketika masih kecil yang pernah digambarkan oleh Oda Sensei di SBS. Kapan-kapan bisa kita bahas hal ini. Kita lanjut dulu bahas tentang alasan kedatangan Tits bersama dua kru utamanya yang tiba-tiba aja ya muncul ke Pulau Wanita. Yang mana ternyata ya Kurohige berniat untuk mengambil buah iblis yang udah dimakan oleh buah Hancock. Ya, masih menjadi teka-teki memang sampai sekarang seberapa banyak jumlah kekuatan yang bisa diambil oleh Kurohige sendiri dan bagaimana cara dia bisa melakukan hal tersebut. Tapi yang lebih menjadi tanda tanya adalah mengapa seorang Kurohige lebih memilih untuk mendapatkan buah Mero-Mero-Nomi, yang mana kalau dilihat dari kekuatannya ya, emang buah iblis Mero-Mero-Nomi ini akan menjadi lebih kuat di tangan seseorang seperti buah Hancock. Seperti apa yang Hancock katakan, soalnya ya kecantikannya yang ngebuat kekuatan dari buah iblis itu menjadi lebih sangat kuat adalah apa yang kita mengerti hingga saat ini ya tentang buah iblis Mero-Mero-Nomi. Cuman bagaimana kalau pemahaman dari seorang Kurohige berbeda dari kita semua guys. Secara mungkin aja ya dia yang pernah membaca buku tentang buah iblis memiliki suatu informasi yang gak kita ketahui tentang bagaimana cara kerja dari buah iblis Mero-Mero-Nomi ini sebenarnya. Yang lebih mengejutkannya lagi sebenarnya bagaimana orang-orang kuat semacam Katarina Devon atau Vasco Sud aja bisa dibuat menjadi batu oleh buah Hancock. Yang berarti hal itu emang menunjukkan sebegitu berbahaya dan kuatnya buah Hancock bersama buah iblis Mero-Mero-Nomi miliknya. Beruntung memang Kurohige memiliki buah iblis yang bisa menetralisir semua kekuatan, sehingga buah Hancock berhasil terlebih dahulu untuk ditangkap dan keduanya berada dalam kondisi yang sama-sama saling tidak menguntungkan. Di satu sisi buah Hancock udah bisa dipastikan mudah untuk dibunuh setelah berada di genggaman Kurohige. Namun di sisi lain membunuh buah Hancock membuat Kurohige bakalan kehilangan kesempatan untuk mengambil bulis, dan dia juga berarti harus merelakan kedua orang krunya untuk tetap menjadi batu. Nah, dari sini mungkin kalian bertanya-tanya, kok Mr. K bisa bilang kayak apa ya, mengambil buah iblisnya buah Hancock itu bisa dengan keadaannya hidup? Well, soalnya kalau kita perhatikan di awal percakapan Katarina Devon dan Vasco Sud yang baru aja tiba di Pulau Wanita, di situ ada momen di mana Tits berkata kalau mereka bisa melakukan apapun ke buah Hancock setelah dia mengambil kekuatannya. Karena kita tahu kalau Devon ingin mengambil kepala dari Hancock, sedangkan Vasco Sud ingin membiarkan Hancock tetap hidup. Makanya bisa kita asumsikan kalau salah satu syarat dari Kurohige mengambil kekuatan orang lain adalah dengan catatan orang itu masih hidup. Karena kalau emang mereka udah dalam kondisi mati, buah iblisnya kemungkinan bisa muncul dan bereinkarnasi di tempat lain. Kapan-kapan Mr. K bahas lebih lanjut di 3M dan bakal nyangkut lagi ke Shirohige nantinya. Back to topic, untungnya di tengah kebingungan seperti itu, ada satu sosok yang tiba-tiba aja muncul. Siapa lagi kalau bukan sang Raja Kegelapan Silver Riley, yang tiba-tiba aja menjadi penengah seperti layaknya Shanks di perang Marineford terdahulu. Ya, kedatangan Riley di sana akhirnya membuat Hancock bisa diselamatkan dengan catatannya semua orang yang menjadi batu dia kembalikan terlebih dahulu. Dan Kurohige sendiri yang akhirnya bertemu kembali dengan tangan kanan sang Raja Bajak
bajak laut entah mengapa memilih untuk menuruti keinginan dari Rayleigh. Padahal Rayleigh sendiri aja bilang kalau dia yang sekarang mungkin gak akan bisa menang kalau harus bertarung habis-habisan dengan Kurohige. Terus satu kejutan menarik lainnya adalah Rayleigh tidak datang sendirian guys, melainkan dia datang bersama Saki atau yang ternyata ya adalah mantan dari Kapten Bajak Laut Kuja bernama asli Sakuyaku. Yang mana dia adalah ratu dari Pulau Amazon Lily generasi sebelumnya. Emang banyak banget sih kejutan yang muncul di chapter terbaru kali ini. Apalagi Koby sendiri seperti dibawa oleh Kurohige karena kabar yang diketahui oleh Angkatan Laut seperti itu. Dan mungkin ini juga pertanda atau cara Oda Sensei menghubungkan Koby dengan Cross Guild nantinya. Soalnya mungkin saja ya Tiz kali ini menjual Koby ke mereka. Atau mungkin juga ya Tiz emang memiliki rencana lain yang bakalan lebih gak bisa kita tebak. Tapi satu hal yang pasti, munculnya chapter kali ini ya membuat bahan pembahasan kita jadi gak akan ada habisnya. Trust me, ini gak bakal ada habisnya apalagi 3N rek. Mulai dari kekuatan buah iblis Mero Meronomi yang jadi incaran Kurohige, lalu project Pacifista baru Seraphims yang masih memiliki banyak tanda tanya, sampai ke insiden Rocky Port yang ternyata menghubungkan cukup banyak bajak laut besar seperti Kurohige dan Law, yang mana insiden itu juga yang membuat nama Koby melambung cukup tinggi. Jadi makin banyak pembahasan ngawur yang bakal Mr. K bahas. Oke, pokoknya segitu dulu aja buat pembahasan Rea kali ini. Kalau Mr. K bahas satu persatu di sini kayaknya bakalan kepanjangan juga kan durasi menitnya itu loh. Ya eman-eman lah kayak gitu. So, see you again next time. Adios, stay safe everyone. Salam anime.